Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Place and Play. Di video kali ini, Place and Play akan membahas sebuah film spin-off dari franchise Transformer yaitu Bumblebee. Film ini tayang pada tahun 2018 dan disutradarai oleh sutradara kenamaan Hollywood yaitu Travis Knight. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja masuk ke videonya. Film dimulai dengan perang yang terjadi di suatu planet asal para Transformer yaitu Cybertron. Peperangan terjadi di antara dua kubu yaitu Autobot dan Decepticon. Di sini terlihat bahwa kelompok Autobot dipaksa mundur setelah para Decepticon yang dipimpin Shockwave berhasil mendominasi pertempuran. Para Autobots yang dipimpin oleh Optimus Prime yang terdesak akhirnya dihadapkan dengan pilihan untuk meninggalkan planet demi bertahan hidup. Optimus Prime kemudian memberi koordinat planet kepada Bumblebee untuk bersembunyi, yaitu di planet bumi. Di saat yang bersamaan, sang pemimpin dari Autobot ini juga memberikan misi kepada Bumblebee untuk melindungi bumi dari para Decepticon sampai dirinya datang ke sana. Dengan jiwa kepemimpinannya, Optimus Prime tinggal di landasan untuk melindungi para Autobot yang akan pergi dari Cybertron dengan kapsul penyelamat. Dan pada akhirnya, para Autobot berhasil keluar dari planet, sementara Optimus Prime masih bertarung dengan para Decepticon. Scene beralih ke bumi di tahun 1987, ke sebuah hutan di mana pasukan khusus sedang berlatih. Terlihat pemimpin dari para pasukan tersebut, yaitu Agent Burns, diperankan oleh aktor sekaligus bintang WWE, John Cena. Fokus para pasukan teralih ketika sebuah meteor jatuh di dekat mereka. Para pasukan pun terluka termasuk Agent Burns. Agent Burns kemudian bertanya kepada markasnya tentang kejadian ini. Namun, markas sendiri tidak tahu menahu apa yang menghantam para pasukan yang sedang berlatih itu. Agent Burns dikejutkan dengan hadirnya sesosok robot kuning dari runtuhan meteor yang jatuh. Sadar dengan situasi di mana para pasukan akan datang memburunya, Bee memilih untuk kabur. Melihat hal ini, Agent Burns yang tidak tinggal diam langsung memerintahkan para pasukannya untuk mengejar Bee. Dihujani peluru dan harpun oleh para pasukan, Bee yang mulai kelelahan menemukan sebuah tambang untuk bersembunyi. Namun usahanya untuk bersembunyi digagalkan oleh Agent Burns dan pasukannya. Di sini terlihat bahwa inti utama dari Bee mulai rusak, dan Bee mencoba menjelaskan sesuatu kepada Agent Burns. Di saat yang bersamaan, muncul Blitzwing, robot Decepticon yang mulai menembaki Bee dan para tentara. Kemudian terjadilah pertarungan antara Bee dan Blitzwing. Blitzwing kemudian berhasil membuat Bee terpojok dan memaksa Bee untuk memberitahu di mana keberadaan Optimus Prime. Bee yang tidak mau bicara, akhirnya harus merelakan sistem suaranya dirusak hingga tidak bisa berbicara. Pada akhirnya, Bee yang marah dapat mengalahkan Blitzwing. Setelah pertarungan, sel memori Bee mengalami kerusakan yang cukup parah. Di saat terakhir, Bee sempat meniru sebuah kendaraan, VW Beetle, untuk menyamar. Di scene lain diperlihatkan seorang karakter wanita bernama Charlie Watson yang diperankan oleh Hailee Steinfeld. Charlie sendiri merupakan seorang remaja yang belum move on atas kepergian sang ayah. Terlihat Charlie membuang semua trofi dari salah satu lomba yang dimenangkan dirinya di masa lalu. Di kesehariannya, Charlie bekerja sebagai penjual minuman lemon di taman hiburan. Setiap pulang bekerja, Charlie selalu mampir ke bengkel Paman Hank untuk mencari suku cadang untuk memperbaiki mobil peninggalan ayahnya. Saat sedang mencari suku cadang, dirinya tidak sengaja menemukan sebuah VW Beetle yang terparkir di deretan kapal bekas. Charlie pun mengecek mobil tersebut dan tidak sengaja memancarkan sinyal radio yang ditangkap oleh dua Decepticon yang sedang mencari Optimus Prime, yaitu Shatter dan Dropkick. Shatter dan Dropkick dalam aksinya juga membunuh Autobot bernama Cliffjumper yang menolak memberikan informasi di mana Optimus Prime berada. Kemudian, mereka pun bergerak menuju bumi tempat di mana sinyal itu datang. Beralih ke Charlie di mana dirinya yang pulang ke rumah seperti biasa terus memperbaiki mobil peninggalan ayahnya dengan menggunakan suku cadang yang ia bawa dari bengkel Paman Hank. Usahanya untuk memperbaiki mobilnya pun terus menemui kegagalan. Keesokan hari, tepat pada hari ulang tahunnya, Charlie mendapat kado berupa helm sepeda motor dari ibunya dan sebuah buku dari ayah angkatnya. Kemudian Charlie datang ke bengkel Paman Hank, memintanya memberikan VW Beetle tersebut apabila dirinya berhasil memperbaikinya, serta menawarkan diri untuk bekerja selama setahun di bengkel. Mendengar hal tersebut, Paman Hank menolaknya, akan tetapi dirinya memberikan VW itu secara gratis kepada Charlie.
Tanpa buang waktu, Charlie langsung memperbaiki VW Beetle tersebut. Akhirnya setelah seharian bekerja, Charlie dapat memperbaiki mobil tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di garasi rumah, Charlie dikejutkan dengan mobilnya yang berubah menjadi sebuah robot. Charlie yang awalnya takut mencoba lari. Di saat yang bersamaan ibunya datang karena mendengar sesuatu dari dalam garasi. Saat ibunya datang, Bee kembali berubah menjadi mobil dan Charlie mengatakan bahwa Paman Hank yang telah memberinya mobil itu. Di sini terlihat bahwa Bee sangat takut terhadap manusia dan tidak mengenali dirinya sendiri yang merupakan Autobot karena memorinya yang rusak. Berpindah ke Agent Burns yang menerima laporan bahwa 2 Decepticon telah mendarat di Texas. Kembali ke Charlie dan Bee. Charlie kemudian mengajarkan banyak hal kepada Bee, termasuk untuk bersembunyi atau berubah ke bentuk mobil apabila ada manusia lain yang datang. Beralih ke scene berikutnya. Para pasukan yang dipimpin Agent Burns sedang memblokade jalan yang akan dilalui para Decepticon. Para Decepticon membohongi para pasukan dengan mengatakan bahwa mereka mencari buronan yang akan mengancam planet bumi dan meminta akses satelit mereka untuk mencarinya. Kembali ke Charlie dan Bee berada. Charlie yang mencoba memperbaiki Bee tidak sengaja mengaktifkan pesan hologram dari Optimus Prime. Akan tetapi, Bee belum dapat mengingatnya. Saat kembali ke garasi, Charlie memperbaiki radio milik Bee. Scene berpindah ke markas pemerintah yaitu Sektor 7, di mana Dr. Powell meyakinkan para jenderal untuk bekerja sama dengan para Decepticon dan memakai teknologi milik mereka. Kembali ke garasi di mana Charlie dan Bee berada. Terlihat seorang tetangga Charlie bernama Mimo memasuki garasi dan kaget melihat Charlie sedang bersama dengan sebuah robot. Di sini Charlie berusaha menenangkan Mimo agar tidak takut kepada Bee. Keesokan harinya Charlie dan Mimo pergi bersama Bee ke suatu tempat di mana para remaja sedang mencoba melompat dari atas tebing. Dibayangi memori masa lalunya, Charlie yang tidak berani untuk melompat dibully oleh para remaja wanita lain. Melihat hal itu, Mimo dan Bee ingin membalas salah satu remaja wanita tersebut dengan menjahilinya. Setibanya di rumah sang pembuli, Charlie dan Mimo mengajarkan Bee untuk melempar tisu toilet dan telur ke mobil milik wanita tersebut. Bee kemudian memulai kejailannya dengan melumuri mobil wanita tersebut menggunakan telur sampai akhirnya Bee malah kebablasan menghancurkan mobilnya. Charlie, Mimo, dan Bee yang panik akhirnya pergi. Pada saat sedang di perjalanan, mereka dikejar oleh polisi karena melewati batas kecepatan. Kejar-kejaran pun terjadi sampai di mana polisi tersebut memberikan informasi lewat radio bahwa dirinya sedang mengejar sebuah VW Beetle yang sedang berjalan sendiri. Charlie, Mimo, dan Bee akhirnya berhasil meloloskan diri setelah polisi tidak dapat mengejar mereka. Di hari berikutnya, Bee yang berada di garasi sendirian kembali membuat ulah dengan menghancurkan sisi rumah Charlie saat keluarganya tidak di rumah. Di scene ini, terlihat kecerobohan Bee yang tersengat arus listrik sehingga energi energon dari dirinya terdeteksi oleh Shatter dan Dropkick. Memo dan Charlie yang tiba di rumah dikejutkan dengan kondisi ruang tamu yang hancur akibat ulah dari Bee. Tidak lama kemudian, ibu Charlie dan adiknya datang. Ibu Charlie yang kaget dengan kondisi rumahnya kemudian marah terhadap Charlie. Charlie memutuskan untuk menenangkan diri bersama Mimo dan Bee. Di perjalanan mereka dihadang oleh pasukan dari Sektor 7. Memo kemudian ditangkap, akan tetapi Charlie dan Bee berhasil kabur. Saat sedang melarikan diri, datang Shatter dan Dropkick untuk menangkap Bee. Bee yang dilumpuhkan oleh senjata listrik tidak dapat berbuat apa-apa dan pingsan bersama dengan Charlie. Charlie kemudian terbangun di ruang tidurnya. Karena bingung, Charlie pun keluar dari kamar dan mendapati kedua orang tuanya sedang berbicara dengan Agent Burns. Charlie kemudian kabur diam-diam dari rumah. Saat kabur, Charlie dipergoki oleh adik laki-lakinya yang mengancam akan berteriak. Lalu Charlie memberikan pengertian kepada adiknya agar membantunya. Charlie dan Mimo kemudian berhasil menemukan tempat Bee ditahan berkat siaran dari televisi. Beralih ke markas Sektor 7, Bee yang tidak berdaya diinterogasi oleh Shatter dan Dropkick. Charlie dan Mimo akhirnya berhasil menyusup ke markas Sektor 7 dan mencari keberadaan Bee. Di tengah interogasi, Dropkick berhasil mendapatkan informasi dari hologram yang muncul secara tidak sengaja saat menghantam Bee dengan kakinya.
Setter akhirnya mengetahui rencana Optimus Prime yang ingin berlindung di bumi dan mendirikan markas bagi para Autobot. Kemudian Setter juga berencana memanggil para pasukan Decepticon ke bumi dengan satelit. Dr. Powell, salah satu ilmuwan di sektor 7, baru menyadari bahwa Decepticon memiliki niat jahat terhadap bumi. Dirinya lalu menelpon agen Burns bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Dr. Powell pun akhirnya dibunuh oleh Dropkick. Setter yang mengetahui bahwa B memorinya sudah rusak memerintahkan Dropkick untuk menghabisinya, karena sudah tidak dibutuhkan. Setelah menembak B, Dropkick dan Setter pergi untuk mengirimkan sinyal melalui satelit. Melihat B yang tidak bergerak, Charlie menggunakan senjata listrik untuk membangunkan B dan caranya pun berhasil. B kembali terbangun dan memorinya pun mulai kembali. Agent Burns yang datang kemudian meledakkan pintu di mana Charlie, Mimo, dan B berada. B yang memorinya kembali kemudian melawan para pasukan Sektor 7. B yang hampir hilang kendali disadarkan oleh Charlie. Akhirnya pergi mengejar para Decepticon dan meninggalkan Mimo sendirian di belakang. Di perjalanan, B sempat dikejar oleh Agent Burns beserta pasukannya. Namun pada akhirnya orang tua Charlie datang dan menghalangi Agent Burns dan pasukannya untuk mengejar Charlie. Charlie pun berhasil lolos. Tidak lama kemudian, B dan Charlie berhasil menemukan para Decepticon yang mencoba mengirimkan sinyal untuk berkomunikasi ke planet mereka yaitu Cybertron. B kemudian menembakkan misil ke arah menara yang sedang mereka gunakan untuk menggunakan satelit. Dropkick kemudian turun dan bertarung sengit dengan B. Di sini lain, Agent Burns yang datang menaiki helikopter mulai menyerang Setter. Kembali ke pertempuran, B akhirnya dapat mengalahkan Dropkick dan membantu menyelamatkan Agent Burns yang ditembak oleh Setter. Charlie yang berhasil menaiki menara transmisi kemudian mencabut sumber power sehingga sinyal satelit hilang dan tidak bisa digunakan. B yang bertarung dengan Setter mengarahkan misil ke sebuah galangan kapal sehingga air laut masuk membuat Setter terdorong oleh kapal besar yang kemudian menghancurkannya berkeping-keping. Melihat B tenggelam, Charlie memberanikan diri untuk melompat ke air. Setelah itu, Charlie dan B keluar dari dalam air di mana Agent Burns sudah berdiri tepat di hadapannya. Agent Burns kemudian mengatakan kepada Charlie dan B untuk pergi dari sini. Charlie dan B kemudian pergi. Charlie dan B yang sudah pergi sampai di jembatan Golden Gate. Di sini Charlie harus merelakan sahabat robotnya untuk pergi. Pada saat akan pergi, B kemudian berubah menjadi Chevrolet Camaro dan membuat Charlie terkejut. Setelah itu, B langsung pergi meninggalkan Charlie. Charlie kemudian pulang ke rumahnya di mana ibunya yang khawatir langsung memeluknya. Mimo yang ada di sana pun menghampiri Charlie dan pergi untuk berbicara. Pindah ke scene lain, di mana B akhirnya bertemu dengan Optimus Prime diikuti datangnya para Autobot lain ke bumi. Film diakhiri dengan berhasilnya Charlie memperbaiki mobil peninggalan ayahnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Bumblebee. Semoga bisa menjadi daftar tonton film kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.